Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manusia dan organisasi. Saya Diki Dwi Saputra dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novia Susanti, saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Dinda Rania Florenti Brutarigan. Perkenalkan, nama saya Laura Nanci Apisa. Perkenalkan, nama saya Nyami Bestari, perwakilan dari kelompok 3, Administrasi Pendidikan Ruang 002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan ruang lingkup organisasi. Menurut Kustino 2003 halaman 5, manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran dan tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional. Jadi secara sederhana, sebenarnya manajemen sumber daya manusia adalah mengelola sumber daya manusia tersebut. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia ini secara umum mencapai: yang pertama, ruang organisasi; 2, staffing; 3, sistem reward, tunjangan dan kemampuan atau compliance; yang keempat, manajemen performasi; yang kelima, pengembangan pekerjaan dan organisasi; yang keenam, komunikasi dan hubungan masyarakat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan membahas materi mengenai fungsi dan tujuan MSDM, yang mana pada fungsi MSDM terdapat staffing atau employment. Staffing atau employment ini terdiri dari penarikan, perencanaan, serta seleksi yang dilakukan sepenuhnya oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, yang kedua itu terdapat performance evaluation, itu melakukan standar kinerja yang baik dan akurat. Yang ketiga terdapat compensation. Nah, pada compensation ini merupakan reward, kompensasi yang selalu dikoordinasikan dengan para manajer atau Departemen Sumber Daya Manusianya. Nah, yang keempat itu terdapat the training and development. Training and development ini merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam membantu para manajer untuk melatih dan menasihat para bawahannya. Nah, yang selanjutnya itu terdapat employee relation. Pada employee relation ini melakukan negosiasi dan persetujuan terhadap masalah serikat kerja. Nah, yang selanjutnya itu terdapat yang namanya safety dan health. Nah, seperti yang kita ketahui, safety dan health ini merupakan program kerja yang melindungi sesuatu atau mengurangi sesuatu yang tidak diinginkan dan menciptakan kondisi kerja yang sehat. Nah, yang selanjutnya itu terakhir ada yang namanya personal research. Personal research ini melakukan analisis terhadap individu dan dengan perusahaannya dan melakukan perubahan yang sesuai. Nah, pada tujuan MSDM ini itu ada yang namanya tujuan organisasional, yang mana tujuan organisasional ini mengenali keberadaan MSDM terhadap organisasi dan untuk ikut berkontribusi. Nah, yang kedua ini terdapat tujuan fungsional. Fungsional ini itu tuh mempertahankan kontribusi yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga terdapat namanya tujuan sosial. Tujuan sosial ini merespon dan melihat tantangan dan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat serta meminimalisir dampak negatif yang terjadi dalam organisasi. Nah, yang terakhir terdapat tujuan personal. Nah, tujuan personal ini itu tuh meningkatkan kualitas individu terhadap suatu organisasinya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan materi penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan kelompok saya sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu, serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut.
Secara garis besar, proses manajemen sumber daya manusia dibagi ke dalam 5 fungsi urutan yang terdiri dari: yang pertama, perencanaan sumber daya manusia; yang kedua, penyediaan sumber daya manusia; yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia; yang keempat, pemeliharaan tenaga kerja; serta yang kelima, pemanfaatan sumber daya manusia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyediaan sumber daya manusia. Dalam penyediaan sumber daya manusia ini terdapat perencanaan yang melalui proses kegiatan rekrutmen, seleksi, dan juga penempatan, di mana dalam kegiatan ini merupakan proses atau upaya untuk mendapatkan kerja yang dianggap sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah bisa atau sesuai dengan kualifikasi. Materi selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia, di mana dalam poin kali ini terdapat 2 metode, yaitu metode on the job dan off the job. Kegiatan dalam metode on the job yaitu coach, berupa bimbingan dari atasan kepada bawahan. Lalu yang kedua, plan progression, di mana program pemindahan tenaga kerja ke bagian atau pekerjaan yang lainnya. Lalu yang ketiga, job rotation, yaitu berupa pemindahan tenaga kerja ke bagian atau ke tugas atau proyek lainnya. Lalu yang keempat, temporary task, di mana berupa pemberian tugas atau proyek untuk periode atau waktu tertentu. Yang terakhir adalah program penilaian prestasi. Lalu selanjutnya adalah metode off the job, di mana metode off the job ini terdapat 2 poin, yaitu executive development, di mana poin ini adalah program pengiriman tenaga kerja ke program-program atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan lain, dan ini khususnya di luar perusahaan. Lalu yang kedua, organizational, di mana yaitu yang ditujukan kepada tenaga kerja untuk mengajak mereka berpikir bagaimana memajukan sebuah perusahaan. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia, posisinya di dalam perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen paling penting di dalam suatu bisnis atau perusahaan. Karena dengan sumber daya manusia, perusahaan akan berjalan dengan maksimal. Tidak hanya itu, sumber daya manusia ini menjadi elemen yang paling penting karena mengingat manusia yang dapat menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan teknologi baru. Dan tak hanya itu, manusia juga dapat memanfaatkan kemampuannya untuk memberikan jasa-jasa tertentu kepada sesama manusia lainnya. Selanjutnya, potensi sumber daya manusia di Indonesia terdapat 3 hal. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, jumlah tenaga kerja Indonesia. Dan yang ketiga, kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan. Pemeliharaan atau maintenance merupakan usaha untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Terdapat asas-asas pemeliharaan. Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Yang kedua, asas kebutuhan dan kepuasan. Dan yang ketiga, asas keadilan dan kelayakan. Yang keempat, asas peraturan legal. Dan yang terakhir, asas kemampuan perusahaan. Tujuan dari pemeliharaan perusahaan atau pemeliharaan sumber daya manusia di dalam perusahaan yaitu pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan disiplin karyawan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas karyawan. Yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan. Yang kelima, mengurangi konflik antar sesama karyawan. Dan yang terakhir, mengefektifkan pengadaan karyawan.
Baiklah, sekian. yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.